Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aninditya dengan NIM 231011083 dari kelas IKA 23A. Pada kali ini, saya akan membahas tentang apa sih itu algoritma round-robin dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, algoritma round-robin adalah salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Selanjutnya, cara kerjanya. Untuk menjadwalkan proses secara adil, penjadwalan round-robin umumnya menggunakan pembagian waktu, memberikan setiap proses waktu kuantum atau jatah dari CPU. Kemudian proses yang pertama masuk akan dieksekusi pertama. Lalu proses yang kehabisan waktu akan ditangguhkan dan dipindahkan ke akhir antrian. Proses yang ditangguhkan ini akan diganti ke proses berikutnya dalam antrian. Karena setiap proses mendapat jatah waktu yang sama, algoritma ini bersifat adil atau fair untuk semua proses dan mencegah proses tertentu mendominasi penggunaan CPU. Next, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, semua pekerjaan mendapatkan alokasi CPU yang adil dan mencegah proses tertentu mendominasi. Yang kedua, menangani semua proses tanpa prioritas apapun. Yang ketiga, metode penjadwalan ini tidak bergantung pada waktu burs. Itu sebabnya ini mudah diimplementasikan pada sistem. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kinerjanya sangat bergantung pada kuantum waktu. Yang kedua, tidak memberikan prioritas khusus pada tugas-tugas yang lebih penting. Kuantum yang lebih rendah menghasilkan overhead peralihan konteks yang lebih tinggi dalam sistem. Yang keempat, menemukan kuantum waktu yang tepat adalah tugas yang cukup sulit dalam sistem ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke pengerjaan soal. Diketahui arrival time dari P1 masuk pada detik ke-0 dan burst time-nya 3 detik. Untuk P2, arrival time-nya 1 dan burst time-nya 8. Untuk P3, arrival time-nya 2 dan burst time-nya 6. P4, arrival time 3 dan burst time 4. P5 arrival time 4 dan burst time-nya 3. Dengan quantum time-nya adalah 5. Proses yang dijalankan pertama kali pastilah dari P1 dan dimulai dari detik ke-0. Proses P1 selesai pada detik ke-3 sesuai dengan burst time-nya. P1 selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan P2 dengan burst time 8. Karena kuantumnya hanya 5 detik, maka proses P2 hanya akan berjalan selama 5 detik dari detik ke-3 dan stop ke detik 8. Sehingga masih tersisa 3 detik lagi pada proses P2. Kemudian, P3 akan dilanjutkan dengan burst time 6. Karena quantum time-nya hanya 5 detik, maka proses P3 hanya berjalan selama 5 detik dari detik ke-8 dan stop di detik 13. Sehingga masih tersisa 1 detik pada proses P3. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan proses P4 dengan lama proses 4 detik.
P4 akan dimulai dari detik 13 dan berhenti di detik 17. P4 selesai. Kemudian akan dilanjutkan lagi untuk proses P5 dengan lama prosesnya 3 detik, dimulai dari detik 17 dan berhenti di detik 20. P5 selesai. Apabila sudah mencapai proses terakhir, maka proses yang sebelumnya masih belum selesai akan dijalankan kembali sesuai dengan urutannya tadi. Jadi proses selanjutnya adalah P2 dengan sisa lama prosesnya adalah 3 detik. P2 akan dimulai dari detik 20 dan berhenti di detik 23. P2 selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan P3 dengan sisa lama prosesnya 1 detik. P3 akan dimulai dari detik 23 dan berhenti di detik 24. P3 selesai. Dengan begini, semua proses sudah selesai. Beginilah penjadwalan yang terjadi pada round robin. Dengan begitu, kita sudah memperoleh completion time-nya dan akan menghitung waiting time dan turnaround time-nya. Cara menghitung waiting time adalah sebagai berikut. Completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Untuk P1 dengan completion time-nya 3, dikurang arrival time-nya 0 dan dikurang burst time-nya 3, maka hasil waiting time-nya adalah 0. Untuk P2 dengan completion time 23, dikurangi arrival time-nya 1 dan dikurang lagi burst time-nya 8, maka diperoleh waiting time-nya 14. Untuk P3 dengan completion time-nya 24, dikurang arrival time-nya 2, dan dikurang burst time-nya 6 menghasilkan 16. Untuk P4 dengan completion time-nya 17 dikurang arrival time-nya 3 dikurang burst time-nya 4 sama dengan 10. Dan P5 completion time-nya 20 dikurang arrival time-nya 4 dan dikurang lagi burst time-nya 3 hasilnya 13. Selanjutnya turnaround time-nya. Cara menghitungnya waiting time ditambah burst time. Untuk P1 dengan waiting time 0 ditambah burst time-nya 3 hasilnya 3. Untuk P2 waiting time-nya 14 ditambah burst time-nya 8 hasilnya 22. Untuk P3 waiting time-nya 16 ditambah burst time-nya 6 hasilnya 22. Untuk P4 waiting time-nya 10 ditambah burst time-nya 4 hasilnya 14. Untuk P5 waiting time-nya 13 ditambah burst time-nya 3 hasilnya 16. Setelah itu, kita akan menghitung rata-rata dari waiting time dan turnaround time-nya. Cara menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh waiting time dari setiap proses dan dibagi dengan jumlah proses. Begitu pula pada turnaround time, menjumlahkan seluruh turnaround time dari setiap proses dan dibagi dengan jumlah proses. Untuk hasilnya sebagai berikut. 0 ditambah 14 tambah 16 ditambah 10 ditambah 13 hasilnya 53 dan dibagi dengan 5 hasilnya 10,6. Turnaround time-nya 3 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 14 ditambah 16 hasilnya 77 dan dibagi dengan 5 hasilnya 15,4. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya tentang algoritma round robin dan bagaimana proses yang terjadi pada setiap prosesnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.